mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, di saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci. Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Asmara Gunadarma. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita. Para pelaku: Petrus Uruspon sebagai Gunadarma, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Edos sebagai Ki Unggul, Lis Mardiana sebagai Biung Sino, dibantu oleh Idris Apandi, Elsa Surya, Pri Panggi, Elias Gibel, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pengantar cerita Asdi Suhastra. Sutradara Edi Dosa. Pada kisah yang lalu diceritakan, Pramoda Wardani sangat terkejut demi mendengar dugaan Maharaja Rakai Pikatan mengenai keterlibatan Balaputra Dewa, pamannya, di dalam berbagai kerusuhan selama ini. Diam-diam, dia menyimpan sebuah rencana yang suatu saat kelak harus diwujudkan dan sekaligus harus mendapatkan jawabannya. Nah, marilah kita lanjutkan kisah ini dengan mengikuti pembicaraan Rakai Pikatan dengan Gunadarma. Mengapa demikian sengsara nasibku? Satu persatu, orang-orang yang kucintai hilang atau pergi begitu saja. Dulu, ketika aku mencintai Udiani, aku takut sekali kehilangan dia. Karena demikian besar rasa kasih dan sayangku terhadapnya. Dulu aku khawatir cinta kasihku terhadapmu tak bisa kuukur, Udi. Tidak seorang gadis atau siapa saja yang bisa mengalahkan cintaku kepadamu. Aku sangat takut kehilangan dirimu. Aku tak bisa memohongi diriku. Aku sangat mencintaimu. Aku sangat sayang kepadamu, Diani. Tetapi mengapa semua ini harus menimpa aku? Kenapa kamu pergi meninggalkan aku begitu saja? Udi, kau biarkan aku seperti ini. Kau seolah sengaja membuat aku merana. Udi, kau gadis yang aku sayang, yang ku cinta. Mengapa demikian tega meninggalkan aku? Lalu, harus dengan siapa aku hidup? Dengan siapa aku bercanda, menangis, dan saling membagi suka dan duka? Udi, tak akan pernah kulupakan. Dan ini tidak mungkin kulupa seumur hidupku. Ya, saat kita pergi berdua, berjalan bersama, betapa indahnya hari itu. Kau pandangi aku saat aku minum air kelapa muda. Aku menyudahinya secara cepat, karena ternyata kau tidak menyukai kelapa muda. Padahal aku masih ingin berlama-lama denganmu. Juga ketika tangan
Kuperhatikan sejak tadi kau melamun saja, Guna. Ada apa? Bisa kita bicara, Guna? Maaf, lain kali. Tinggalkan saya sendiri. Guna, sebelum kamu berbicara, cobalah kamu pikirkan dulu. Itu sudah saya pikirkan, Gusti. Tetapi terlalu gegabah. Maksudnya? Pembicaraan kita ini adalah sangat penting, Guna. Baik untukmu, juga untukku, dan semua wangsa. Coba pikirkan kembali. Guna, aku tahu perasaanmu. Aku paham. Tidak seorang pun mengerti akan saya. Yang tahu hanya saya sendiri. Guna, aku tahu betapa sakitnya ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, Guna. Bukan hanya itu, Gusti. Gusti tidak akan mengerti. Saya kehilangan semua. Semua. Mereka tidak mengerti perasaan saya. Guru pergi meninggalkan saya di saat saya membutuhkannya. Di saat saya perlu bimbingannya. Karena saya tidak ada siapa-siapa lagi di bumi ini. Saya hanya hidup dengan laki-laki tua yang saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Tetapi apa? Apa jadinya? Guna. Orang tua itu pun pergi begitu saja meninggalkan saya dalam keadaan seperti ini. Saya belum bisa hidup sendiri. Saya sangat memerlukan dukungan dan nasihatnya. Iya, aku mengerti perasaanmu, Guna. Tidak. Gusti Maharaja tidak mengerti. Semua tidak ada yang mengerti. Udiani, gadis manis itu, gadis yang aku cintai, aku sayang. Tapi sekarang dia pergi begitu saja tanpa memperdulikan nasibku. Saya benar-benar tersungkur. Asmara yang saya pelihara ternyata tidak ada gunanya. Setiap hari, setiap waktu, tinggalkan saya sendiri. Gunadarma. Pergilah. Ada apa kau, Guna? Pergilah kau. Sekarang? Iya, sekarang. Tetapi kalau pengait pengganti salah letak atau salah dudukan, coba bagaimana, Guna? Ya sudah, jangan diganti. Biarkan saja salah. Kau terlalu cerewet. Pergi sana. Gunadarma. Ada apa, Guna? Maafkan hamba. Ampuni hamba. Hamba tidak sengaja, Gusti.
tidak tahu. Mohon ampun, Gusti. Sudahlah. Tidak perlu menyembah seperti itu. Bangunlah. Kamu terlalu terbawa oleh perasaanmu, Guna. Kamu terlalu bersedih. Ampuni hamba, Gusti. Saya tidak bisa begitu saja melupakan Udiani. Saya sangat mencintainya, Gusti. Sungguh, saya hanyalah penjual kue biasa yang ingin berjualan di sini. Bohong! Kamu pasti mata-mata Mataram. Ayo mengaku! Sebelum kau diperlakukan lebih kasar lagi. Cepat! Tidak, Tuhan. Saya bukan mata-mata atau apapun. Saya cuma ingin menjual kue. Kamu terlalu bertele-tele. Rasakan ini. Ya! Tanganku. Lepaskan. Aduh, sakit. Aku harus segera pergi dari sini. Aku harus langsung mencari tempat Paman Balaputra. Ke sana! Ayo, cepat! Kejar! Awas, keselamatan Gusti. Amankan, selamatkan dan tangkap perempuan penjual kue itu. Ayo, cepat kepung dia. Ayo, cepat. Kepung, tangkap dia. Ayo. Tolong hamba. Siapa kamu? Berani masuk kemari tanpa seizinku? Lancang sekali tindakanmu. Tolong. Lindungi saya dari kejaran para prajuritmu, Paman. Paman? Siapa kamu? Paman, saya... Pramodawardhani. Hah? Apa maksudmu dengan menyamar begitu? Ada apa? Mereka semakin dekat, Paman. Ampun, Gusti. Tadi ada telik sandi Mataram yang kami temukan di benteng. Kemudian dia melarikan diri menuju kemari. Dia menyamar sebagai penjual kue. Gerakannya amat gesit, cekatan. Kalian bodoh. Menghadapi orang seperti itu saja kalian tidak mampu. Kalian selalu saja kecolongan. Memalukan, memalukan. Ampun, Gusti. Sekarang dia sudah saya tangkap. Kalian kembali saja ke gardu jaga. Tidak perlu mencarinya lagi. Aku sendiri yang akan membereskan telik sandi itu. Dan ingat, jangan sampai benteng kalian dimasuki oleh orang-orang yang tidak dikenal seperti tadi. Mengerti? Ampun, Gusti. Ayo, pergi. Hamba Gusti. Mohon maaf, Paman, atas kelancangan saya. Apa yang kamu cari dengan penyamaranmu ini, Pramodawardhani? Saya akui, akibat ulah Ki Rembung yang mengamuk karena kesurupan, tentu saja mempengaruhi kelangsungan pembangunan Kamulan Candi. Yang terkena langsung pun tentu tampak jelas akibatnya. Sedangkan akibat ledakan tentu saja mempengaruhi kekuatan dasar bangunan. Sangat besar pengaruhnya. Sebab ledakan yang ditimbulkannya juga besar. Guna, apakah kamu pernah mendengar yang bernama Byung Sinom? Iya, pernah. Dia adalah adik Ditya Kalawatara yang pernah dikalahkan oleh guru Jina Rajadasa. Iya. Tetapi bukan itu yang aku persoalkan. Maksud Gusti? Apakah kamu tahu bahwa dia adalah seorang wanita? Lalu apa hubungannya dengan kejadian ini, Gusti? Gunadarma, setiap wanita tidak akan lepas dari iri hati. Dia akan lepas kendali jika melihat pasangan yang disayanginya telah mendua. Maksud Gusti? Apakah kamu tidak sadar bahwa semua kejadian ini ada kaitannya dengan hadirnya Arawinda Nariswari? Apa maksud Gusti? Jangan campur adukan persoalan ini dengannya. Dia datang jauh dari Pali, bukan untuk merusak pembangunan Kamulan ini. Dia bermaksud baik. Tuduhan atau dugaan itu sama sekali tidak benar. Iya, kamu benar, Guna.
Memang bukan dia, tetapi ada yang lain selain dari dia. Nah, dia itulah yang iri hati kepadamu, kepada Nariswari juga. Tapi itu semua bukan urusan Gusti. Jadi, jangan mencampur adukan masalah yang belum jelas. Sebab, dugaan yang tak mendasar itu akan berakibat buruk bagi siapa saja yang mendengar. Kalimat yang tak jelas itu bisa menjadi titik awal permusuhan. Air yang sudah demikian keruh, janganlah diperkeruh lagi. Aku tidak sependapat. Iya, kamu benar Gunadarma. Tetapi jangan lupa, hubungan seperti apapun juga pasti ada akibatnya. Entah itu hubungan baik maupun hubungan buruk. Jangankan kamu dengan Arawinda, Gunadarma, sedangkan aku dengan Pramodawardhani mengakibatkan Paman Balaputra Dewa membenciku dan sekaligus memusuhiku. Terserah. Itu adalah urusan Gusti, bukan urusanku. Guna, kumohon, jangan campur adukan masalah ini dengan siapapun juga, termasuk Arawinda Nariswari. Byung Sinom adalah Byung Sinom. Tak ada hubungannya dengan Nariswari. Wajah Gunadarma bersuluk, tatapan matanya tajam menyorot ke depan, giginya beradu tertahan, kepalan tangannya seolah akan menghancurkan benda apapun yang mencoba menghalanginya. Gunadarma marah. Namun kebalikannya, Gusti Maharaja Rakai Pikatan menatap Gunadarma dengan kelembutan dan tatapan dingin biasa saja, sehingga Gunadarma menjadi tidak enak hati, membuat luluh kekerasan hatinya. Nah, bagaimana kisah mereka selanjutnya? Apa yang akan terjadi pada Pramodawardhani yang berada di Iwung? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Borobudur. Sampai jumpa.